Part 16. Mendapatkan ciuman itu Riley tentu terkejut. Kedua matanya sontak mendelik. Dia hendak menggigit bibir Liam. Namun ternyata pria itu sudah lebih dulu melepaskan ciumannya. Ada senyum kecil yang terukir di sudut bibir pria itu. Kecil sekali sampai Riley tak menyadarinya. Setelah berhasil mencium bibir Riley, kini otak Liam mulai bisa berpikir dengan jernih. Ya, harusnya dia selalu ingat bahwa Riley adalah wanita yang selalu menjaga harga dirinya. Riley bukan jalang. Dan Riley pasti akan bekerja secara profesional sesuai kesepakatan mereka. Dan sebelum Riley berontak ataupun marah, Liam dengan cepat bergerak merapikan rambut gadis ini dan mengikatnya rapi. "Diam," ucap Liam saat melihat Riley hendak membuka mulut mau protes. Riley seperti tak punya kesempatan untuk marah. Apalagi Liam terus bergerak kembali memasang topeng itu. "Di pertemuan kita nanti, aku sudah ingin mendengar ada kabar baik darimu." "Paham?" tanya Liam dan Riley mengangguk. Kini topeng Irish yang baru sudah kembali terpasang. Riley juga tak ingin berlama-lama di markas Darkness. Makin cepat selesai misi ini maka akan semakin bagus. Karena dengan begitu dia akan segera kembali ke Indonesia. Liam kemudian memasukkan gaun yang Riley bawa ke dalam sebuah paperback. "Bawa gaun ini bersamamu. Katakan pada Zeon kamu membelinya," ucap Liam. Riley mengangguk lagi. Di ujung perpisahan mereka, seperti ada rasa yang aneh di hati Liam. Seperti tak ingin pisah. Sebuah perasaan aneh yang membuatnya merasa jijik pada diri sendiri. Kenapa akhir-akhir ini perasaan seperti itu selalu mengganggunya, membuatnya merasa tak nyaman. Riley kemudian bangkit dari duduknya, berniat langsung pergi saja tanpa pamit. Tapi Liam malah refleks menahan tangan wanita itu. "Kenapa?" tanya Riley saat dia kembali menoleh pada Liam. Dan pertanyaan sederhana itu terasa begitu sulit untuk Liam jawab. "Kenapa? Kenapa?" Sumpah, dia juga tidak tahu apa jawabannya. "Lakukan tugasmu dengan baik," ucap Liam kemudian. Hanya kalimat itu bisa lolos dari mulutnya. Jawab Riley singkat. Tapi, Liam belum juga melepaskan genggaman tangannya. "Apa lagi?" tanya Riley. Mulai geram. Sejak tadi Liam terlalu banyak membuang waktu. "Tidak ada," balas Liam. Akhirnya dengan hati yang terasa berat Liam pun melepaskan tangan Riley. Hanya diam saat melihat wanita itu langsung keluar begitu saja dari ruang ganti tersebut. Riley berlari. Dalam benaknya tak ada lagi tentang Liam. Sudah penuh dengan Zeon dan ketakutan pria itu terlalu lama menunggu. "Beka, terima kasih gaunnya," ucap Riley di antara langkah kakinya yang terus berlari. Beka yang berdiri di meja kasir hanya mampu mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Riley terus berlari, bahkan membuka pintu toko itu dengan tergesa. Dek! Jantung Riley nyaris mau copot saat dia lihat Zeon sudah berdiri tepat di hadapannya. Ya, Zeon tidak lagi menunggu di dalam mobilnya. Tapi pria itu suts berdiri tepat di depan toko ini. "Zeon, maafkan aku. Aku membuatmu menunggu lama," ucap Riley. Dia melanjutkan langkah hingga lebih dekat dengan pria itu. Ya, Irish memang pergi cukup lama, sampai membuatnya keluar dari mobil. "Maafkan aku ya," ucap Riley sekali lagi, memasang wajah penuh permohonan. Namun Zeon tak langsung menjawabi ucapan itu. Dia lebih dulu memperhatikan Irish lekat-lekat. Kedua matanya, hidungnya dan terakhir bibir. Melihat lipstik Irish sedikit keluar dari garis bibir. Tangan kanan Zeon bergerak naik untuk merapikan lipstik sang wanita.
Rili refleks sedikit menghindar. Namun dia tetap mengizinkan Zeon menyentuh bibirnya. Lipstikmu sedikit berantakan, ucap Zeon. Benarkah? Aku tidak menyadarinya, balas Rili. Berusaha keras untuk bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa di dalam toko baju tadi. Dia menunjukkan wajahnya yang polos, meski sebenarnya jantung dia berdetak dengan cepat. Zeon menatap Irish makin intens. Pandangannya turun ke arah leher dan melihat masih ada tanda merah buatannya semalam. Melihat itu, rasa curiga yang nyaris menguasai hatinya seketika lenyap begitu saja. Sontak tersenyum kecil dan membelai wajah Irish dengan lembut. Ayo kita pulang, ajak Zeon kemudian, dan saat itu juga Rili membuang nafasnya dengan lega karena pada akhirnya Zeon tidak memperpanjang tentang lipstik tersebut. Zeon bahkan langsung memeluk pinggang sang wanita saat mereka mulai berjalan mendekati mobil. Rili segera memeluk lengan Zeon. Jika mengingat semua yang terjadi di antara mereka berdua, harusnya hubungan ini memang terasa lebih intim. Hingga kehangatan yang terjadi bukan hanya ada di atas ranjang, namun juga keseharian. Rili memang hanya terdiam, tapi di dalam hatinya dia tak henti-hentinya mengumpat Liam. Pria itu memintanya untuk segera menyelesaikan misi ini, tapi dia juga yang nyaris membuat semuanya terbongkar. Setelah sama-sama masuk ke dalam mobil itu, Zeon pun segera mengemudikannya dan pergi dari sana. Liam masih berdiri di dalam toko baju itu. Dengan kedua matanya yang seperti elang dia menatap tajam pada kepergian mobil sang musuh. Bagaimana Tuan? Apa perlu kita jalankan rencana B? Tanya Franz. Sejak tadi dia pun ada di dalam toko itu, namun berada di tempat yang tak terlihat oleh semua orang. Liam tidak menjawab dengan kata-kata pertanyaan Franz. Dia hanya menganggukkan kepalanya kecil. Melihat betapa dekatnya Rili dan Zeon, Liam jadi punya rencana lain. Di saat semua perhatian Zeon hanya tertuju pada Rili, maka Dancel akan masuk ke dalam sana, menyamar dan bertugas melumpuhkan semua perlengkapan perang musuh. Lalu mereka akan menyerang. Tak perlu menunggu lama, pertarungan di antara Black Venom dan Darkness memang harus terjadi. Pemimpin di sebuah wilayah harusnya ada satu kepala, bukan dua. Kini yang mereka butuhkan bukan hanya kekuatan fisik tapi juga semua kelicikan. Saat itu juga Liam dan Franz pergi dari sana, kembali ke markas dan mulai menjalankan misi mereka yang kedua. Siang hari di markas Darkness. Selepas makan siang bersama, Karima menarik Irish untuk bicara berdua. Karima merasa perlu memperjelas apa statusnya wanita itu di markas ini. Kamu hanyalah salah satu jalang Zeon. Jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan lebih. Geram Karima. Dia bicara dengan nada berbisik, namun Rili mampu mendengarnya dengan jelas. Bahkan sorot mata Karima menatapnya dengan tajam penuh rasa tidak suka. Dan setelah mengucapkan kalimat ancaman itu, Karima pun pergi lebih dulu dan meninggal Irish begitu saja. Dia harus pergi sebelum Zeon mengetahui pembicaraan mereka. Melihat Irish tak ada di sampingnya, Zeon pun berbalik. Di sana dia lihat Irish hanya berdiri. Membuat pria itu jadi kembali menghampiri. Ada apa? Tanya Zeon. Dia melihat di balik punggung Irish ada Karima yang berjalan menjauh. Tidak ada apa-apa. Lebih baik aku ke kamar saja, jawab Rili. Zeon hendak mengajaknya pergi ke ruang kerja pria itu dan pura-pura menolaknya. Tidak, temani aku dulu. Setelahnya kita ke kamar bersama-sama, balas Zeon mantap. Bahkan kini menggenggam erat tangan Irish agar mengikuti langkahnya. Dia tahu pasti Karima mengatakan sesuatu kepada Irish.
hingga membuat wanitanya merasa tak nyaman. Dan ditarik seperti itu oleh Zeon. Riley pun tersenyum. Dia selalu berkata tidak pada Zeon, hanya untuk diubah jadi iya oleh pria itu. Sudah masuk ke dalam ruang kerja Zeon, Riley mulai menjual kesedihan atas perlakuan yang ia terima dari Karima. Riley menundukkan wajahnya bahkan ketika sudah berada di atas pangkuan pria itu. Mereka duduk bersama-sama di kursi kerja. Di atas meja sudah ada 3 layar komputer dan Zeon menghidupkannya. "Kamu kenapa?" tanya Zeon. Setelah tangannya menekan semua tombol untuk menyalakan komputer tersebut, dia langsung menatap ke arah Irish. Sang wanita yang terus menundukkan wajahnya. "Aku tidak ingin melihatmu bekerja, Zen. Kupikir kamu butuh privasi," balas Riley. Saat menjawab itu wajahnya pun masih setia tertunduk. Bahkan seolah tidak berani meski hanya untuk menatap kedua mata pria ini. Namun Zeon seketika tersenyum. Mendengar Irish memanggilnya dengan sebutan Zen, entah kenapa jantungnya berdebar. Zen seperti panggilan kesayangan Irish kepadanya. "Tatap aku," titah Zeon. Tanpa perdebatan Riley pun segera menuruti perintah itu. Dengan pergerakan perlahan dia mulai mengangkat wajahnya dan membalas tatapan pria ini. Tatapan yang nampak begitu hangat. "Sekarang kamu adalah wanitaku. Selamanya akan seperti ini. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Asal kamu tetap jadi wanitaku yang penurut. Tidak mengkhianati aku dan jadi bagian dari Darkness," ucap Zeon. Tatapan yang sebelumnya terlihat hangat kini sedikit berubah jadi tajam, penuh keseriusan dengan apa yang dia ucapkan. Darkness adalah bagian hidup Zeon. Jadi dia pun ingin Irish juga masuk di dalamnya. Mendengar ucapan itu, Riley tertegun tak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa membalas tatapan Zeon dengan kedua matanya yang nampak sayu. "Kemari." Zeon lantas memutar tubuh Irish untuk lebih berada di hadapannya. Zeon memeluknya dari belakang dan mulai mengoperasikan komputer di hadapan mereka. Riley memperhatikan dengan rinci apa yang dia lihat kali ini. Mengingat dengan pasti password yang Zeon tulis untuk bisa masuk mengoperasikan komputer-komputer tersebut. DK20S. Riley mengulang password itu di dalam hatinya. Merekam di otaknya. Ternyata Zeon menggunakan program Alexis 001 untuk melindungi semua datanya dari serangan virus. Di saat Riley terus merekam apa yang dia lihat, Zeon dengan santainya bekerja seperti biasa. Sedikit pun dia tak menaruh curiga. Baginya Irish hanyalah wanitanya yang lugu, tak akan punya maksud apapun. Pikirannya tidak sejauh itu. Tanpa terasa sudah ada 2 jam mereka berada di sana. Riley tidak merasa lelah sedikit pun. Karena dia merasa inilah waktu yang telah dia tunggu-tunggu. "Irish," panggil Zeon. Setelah cukup lama mereka berdua hanya diam. Zeon yang sibuk dengan urusannya sementara Riley sibuk terus mengamati. "Apa?" tanya Riley dengan suaranya yang terdengar begitu lembut. Dia juga menoleh hingga membuat keduanya jadi saling pandang. "Aku mulai berpikir, bagaimana jika kita menikah?" tanya Zeon pula. Jujur saja, Riley merasa sangat terkejut ketika mendengar kalimat itu. Terlebih tatapan Zeon selalu terlihat tulus di matanya. Tatapan itu begitu hangat. Tatapan yang hanya Zeon berikan kepadanya. Beberapa hari menghabiskan waktu bersama dengan Zeon, Riley mulai bisa memahami pria ini. Bersama orang lain Zeon akan bersikap dingin dan tegas. Namun seketika berubah jadi sangat hangat ketika bersama dengannya. Ajakan menikah adalah kalimat yang selalu ingin Riley dengar terucap dari mulut Louis. Tapi ternyata dia malah mendengar dari seorang mafia.
Di sudut hati Riley yang paling dalam, dia mulai berpikir bagaimana nasib Zeon jika semua kelemahannya diketahui oleh Liam. Rasa tak tega itu mulai muncul. Terlebih selama ini Zeon memang benar-benar memperlakukannya seperti ratu. Sadar Ril, sadar. Jangan pernah gunakan perasaanmu. Jangan pernah peduli pada orang lain di saat hidupmu sendiri pun diambang kehancuran. Batin Riley. Dia tak bisa menjawab apa-apa. Hanya bisa bergerak untuk memeluk Zeon. Menjelang sore hari itu, Karima melihat Zeon dan Irish keluar dari ruangan kerja sang bos. Hatinya makin terbakar saat melihat kebersamaan keduanya. Karima benar-benar merasa bahwa posisinya direbut oleh wanita asing itu. Sampai detik ini Karima masih yakin jika hadirnya Irish di kehidupan Zeon memiliki maksud tersembunyi. Instingnya selalu mengatakan bahwa di balik wajah lugunya itu ada sifat licik yang tersimpan. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan terhendus juga busuknya. Dan saat itu terjadi kamu akan benar-benar menyesal Zeon. Gumam Karima. Kalimat itu jelas dia tunjukkan kepada Irish. Tiba di dalam kamarnya. Zeon masuk ke dalam kamar mandi lebih dulu. Dan saat itu juga Riley mengirim sebuah pesan suara kepada Liam. Melaporkan semua informasi yang dia dapat kali ini. Setelah pesan itu diterima oleh Liam, Riley pun segera menghapusnya. Sebuah pesan yang dalam sekejap membuat Black Venom beraksi. Di dalam markas Darkness ternyata sudah ada Dancel. Dan berbekal informasi yang diberikan oleh Riley, Dancel bergerak untuk melumpuhkan semua persenjataan organisasi Darkness. Sistem keamanan telah dibobol karena Liam mengetahui password dan program antivirusnya. Ruangan persenjataan pun bisa dimasuki oleh Dancel dengan mudah. Liam benar-benar tak ingin mengulur waktu terlalu lama. Saat ini juga Black Venom akan mulai menyerang. Jadi saat matahari mulai tenggelam, maka hancurlah The Darkness. Jantung Riley berdegup dengan cepat ketika dia telah mengirimkan informasi itu. Akhirnya rasa cemas begitu sulit untuk dia sembunyikan dari wajahnya. Bahkan makin cemas saat melihat Zeon telah keluar dari dalam kamar mandi. Ai, aku belum lihat gaun yang kamu beli di toko tadi. Pakailah. Aku ingin melihatnya, ucap Zeon. Riley tersentak mendengar kalimat itu. Iya, karena sekarang sudah sore aku akan langsung mandi, jawab Riley. Dia mengambil paper bag berisi baju merah maron dari toko baju BK, membawanya masuk ke dalam kamar mandi, berjalan dengan tergesa-gesa. Zeon tersenyum. Dalam benaknya berpikir bahwa Irish pasti takut jika dia ikut mandi juga. Apalagi semalam Zeon selalu menggoda untuk mereka mulai mandi bersama. Tidak sampai 20 menit. Akhirnya Riley keluar dari dalam kamar mandi itu. Dia benar-benar langsung mengenakan baju tersebut. Menunjukkan penampilannya kepada Zeon. Gaun dengan belahan dada yang cukup rendah. Rambut panjang Riley yang setengah basah membuatnya nampak semakin menggoda. Cantik sekali, ucap Zeon, saat Irish sudah berdiri tepat di hadapannya. Sejak tadi dia menunggu dan duduk di tepi ranjang. Salah satu tangan Zeon terulur untuk menarik Irish. Ingin dia dekap erat. Namun belum sempat tangan itu menggapai. Pintu kamarnya sudah lebih dulu diketuk dengan tidak sabaran. Tok tok tok. Tuan, pekik dom di luar sana. Dek. Jantung Riley berdegup. Beberapa waktu lalu dia telah mengirimkan informasi kepada Liam dan sekarang firasatnya mengatakan akan ada sebuah keributan. Dan mendengar suara dom berteriak seperti itu. Zeon dengan segera bangkit dan melangkahkan kaki lebar menuju pintu. Membukanya dengan tidak sabaran. Ada yang menyerang keamanan kita. Lapor dom dengan suara menggebu.
Dua pria itu bahkan segera berlari menuju ruangan kerja yang kini telah dipenuhi sebagian anggota Darkness. Keamanan mereka mulai diserang oleh virus. Belum ada yang tahu bahwa virus itu adalah kiriman dari Black Venom. Dengan perlahan semua data Darkness berpindah kepada Liam. Salah satu data adalah informasi pribadi semua anggota Darkness. Zeon memiliki seorang adik yang sangat ia lindungi. Menambah satu kelemahan pria itu. Di dalam kamarnya, Riley pun mulai mempersiapkan diri. Menyimpan pistol dan senjata tajam milik Zeon di dalam gaunnya. Zeon dan beberapa anggota Darkness yang berada di dalam markas sekuat tenaga coba menghentikan peretasan data mereka. Karima yang ada di sana seketika menduga bahwa ini semua adalah ulah Irish. Wanita itu adalah penyusup kirimkan musuh. Bisa saja kiriman dari Black Venom. Siang tadi wanita itu masuk ke dalam sini bersama Zeon. Dan menjelang malam ini data mereka dibobol. Astaga! Karima geram sekali rasanya. Amarah yang sudah ada sejak lama kini seperti mendidih dan nyaris meledak. Zeon, ini semua pasti ulah wanita itu. Irish pastilah seorang penyusup. Geram Karima. Bicara dengan suaranya yang menggebu. Di antara kekacauan yang terjadi dia justru membuat semuanya jadi semakin rumit. Zeon tak menanggapi ucapan itu. Dia terus berusaha memulihkan semua keamanannya. Sikap Zeon yang acuh pada semua ucapannya membuat Karima mengepalkan kedua tangannya kuat. Dan di saat genting seperti itu, akhirnya klan Black Venom menyerang markas Darkness. Semua pasukan Black Venom berbondong-bondong memasuki markas itu dari berbagai sudut. Mulai menyerang tanpa aba-aba. Di mana mereka melihat musuh di sanalah senjata akan diangkat. Dor! Satu tembakan telah terdengar menggema di markas dan seketika itu juga semua anggota Darkness mulai siaga satu. Berlari mengambil senjata mereka masing-masing dan mulai mencari keberadaan musuh. SHIITT. Geram Zeon. Dia tak bisa menghentikan peretasan data itu dan mulai mengambil pistol dan senjata tajam yang ada di dalam ruangannya. Dom! Karima dan yang lainnya pun sudah keluar lebih dulu. Langsung disambut dengan serangan dari musuh. Peperangan kedua klan akhirnya terjadi. Akhirnya mereka tahu bahwa yang menyerang adalah Black Venom. Liam berdiri di barisan paling dengan dan mulai mencari Zeon untuk membunuhnya secara langsung. Di lantai satu markas itu telah terjadi baku hantam dan baku tembak. Menghindar dan menyerang. Kurang ajar. Geram Zeon saat dia melihat Liam berdiri di hadapannya. Dengan pedang panjang di tangan kanannya. Zeon pun mulai membalas serangan. Buk! Dan teriakan saling bersahut. Siapa yang akan jadi pemimpin di kota Servo akan ditentukan malam ini. Dua mafia saling menyerang untuk mempertahankan kekuasaan. Kau tidak akan pernah bisa menguasai Servo. Pekik Liam. Amarah yang semakin membuncah tiap kali dia lihat secara langsung wajah Zeon. Seseorang yang telah membantai seluruh keluarganya. Merenggut semua kelemahan yang dimiliki oleh Liam. Dunia ini terlalu gelap untuk mereka memiliki seseorang yang berharga. Mereka harus hidup sendirian dalam kegelapan. Amarah Liam makin tak terbendung saat mengetahui bahwa ternyata Zeon masih memiliki seorang adik. Dia mengibaskan pedang dengan lebih kuat. Sampai akhirnya berhasil menjatuhkan Zeon. Bruk! Zen! Pekik Riley dengan suara tertahan. Suaranya yang kecil tak mampu terdengar oleh semua orang. Di pagar pelindung lantai 2. Riley mengintip dari sela-sela dan melihat semua pertarungan itu. Jantungnya berdegup, hatinya berdesir. Bagaimana di saat dia melihat secara langsung darah berhamburan dan orang jatuh mati dengan gampangnya. Seolah nyawa tak ada lagi harganya.
Keberadaan Riley di atas sana terpantau oleh Liam. Matanya tajam melihat ke atas. Sementara Zeon yang melihat arah pandang Liam pun segera bangkit dan berlari lebih dulu ke arah Irish. Dia tak ingin Liam menyakiti wanitanya. Zeon, pekik Karima. Semua orang berada di medan pertempuran namun pria itu justru berlari menuju sang pengkhianat. Karima yang lengah membuatnya tertusuk dan jatuh. Bruk. Dan melihat Zeon serta Liam berlari ke arahnya, Riley pun tergugu. Berdiri dengan hati yang gamang,